Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan orientasi PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2026 dengan judul Optimalisasi Evakuasi Ular di Lingkungan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Nomor induk pegawai 200018192025211002. Unit kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Lanjut. Latar belakang kondisi ideal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon kini mengemban peran yang semakin luas, tidak hanya memadamkan kebakaran tetapi juga menangani penyelamatan satwa liar, termasuk evakuasi ular. Kompleksitas geografis wilayah Kabupaten Cirebon yang mencakup kawasan pesisir, dataran rendah, lahan pertanian, dan area perkotaan menciptakan tumpang tindih habitat antara ular dan manusia. Keberadaan ular berbisa maupun ular berukuran besar di pemukiman menimbulkan ancaman keselamatan fisik sekaligus dampak psikologis yang signifikan bagi masyarakat. Kondisi ideal mengharuskan damkar siap secara kompetensi, peralatan, dan prosedur dalam menghadapi setiap kejadian evakuasi ular secara profesional dan aman. Lanjut. Latar belakang isu permasalahan. Kompetensi personil terbatas dalam identifikasi ular, kurangnya peralatan standar dan APD yang memadai, tidak ada SOP formal untuk evakuasi ular, kepanikan masyarakat dan upaya penyelamatan mandiri. Berbagai permasalahan mendasar dihadapi dalam pelaksanaan evakuasi ular di lapangan. Keterbatasan kompetensi, minimnya peralatan, dan ketiadaan prosedur baku menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi demi keselamatan masyarakat. Lanjut. Langkah strategis transisi dari sistem penanganan konvensional menuju sistem evakuasi ular yang terintegrasi, aman, dan berbasis kompetensi. Perubahan ini mencakup penguatan kapasitas personil, pengembangan SOP resmi, serta standarisasi peralatan rescue di seluruh sektor damkar Kabupaten Cirebon, pelatihan dan pengembangan SDM, peningkatan kompetensi personil melalui pelatihan teknis bersama ahli hipertologi, sertifikasi rescue ular, dan simulasi penanganan di berbagai kondisi lapangan, standarisasi SOP dan peralatan, penyusunan SOP evakuasi ular secara formal, pengadaan alat pelindung diri, snack box, dan kontainer khusus guna memastikan keselamatan personil dan masyarakat. Lanjut. Gagasan inovasi sistem evakuasi ular yang terintegrasi, aman, dan berbasis kompetensi dirancang untuk meningkatkan kapasitas damkar Kabupaten Cirebon dalam menangani ancaman ular secara profesional dan terstandarisasi. SOP standar, penyusunan prosedur operasional baku untuk penanganan dan evakuasi ular secara aman dan terstruktur, pelatihan intensif, peningkatan kompetensi personil melalui pelatihan teknis bersama ahli hipertologi bersertifikat, peralatan memadai, pengadaan distribusi perlengkapan evakuasi ular yang memenuhi standar keselamatan ke seluruh sektor. Lanjut. Rencana aksi fase persiapan. Fase persiapan merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun sistem evakuasi ular yang terintegrasi dan kompeten. Pada tahap ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon menetapkan fondasi operasional yang kuat melalui 3 aksi utama: pembentukan tim aksi efektif,
penyusunan draft SOP evakuasi ular, inventarisasi dan pengadaan kit penyelamatan. Tim aksi yang solid menjadi tulang punggung keberhasilan program ini. Draft SOP disusun secara sistematis, mencakup prosedur identifikasi, penanganan dan evakuasi ular secara aman. Inventarisasi peralatan dilakukan untuk memastikan setiap sektor damkar memiliki perlengkapan penyelamatan ular yang memadai dan sesuai standar keselamatan. Lanjut, fase uji coba. Fase uji coba merupakan tahap implementasi jangka menengah dalam rencana aksi perubahan optimalisasi evakuasi ular. Pada fase ini, seluruh persiapan yang telah dilakukan mulai diwujudkan secara nyata melalui pengesahan regulasi, peningkatan kompetensi personil, serta pemertaan sarana dan prasarana penyelamatan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Persetujuan resmi SOP oleh Kepala Dinas, pelatihan teknis intensif bersama ahli herpetologi, distribusi peralatan ke semua sektor damkar. Pada fase ini, SOP evakuasi ular mendapatkan pengesahan resmi dari Kepala Dinas sebagai landasan operasional yang sah. Pelatihan teknis intensif dilaksanakan bersama para ahli herpetologi untuk meningkatkan kompetensi personil dalam identifikasi dan penanganan ular berbisa. Selain itu, peralatan penyelamatan distribusikan secara merata ke seluruh sektor damkar guna memastikan kesiapan operasional yang optimal di seluruh wilayah. Lanjut, rencana aksi fase evaluasi. Fase evaluasi berfokus pada keberlanjutan jangka panjang program evakuasi ular. Upaya ini mencakup edukasi masyarakat dan relawan, pelaksanaan simulasi penanganan ular secara massal, serta penguatan kemitraan lintas sektor untuk memastikan keselamatan publik secara berkelanjutan. Edukasi masyarakat dan simulasi massal, kemitraan dengan BKSDA untuk pelepasan ular, monitoring berkala dan evaluasi kepuasan masyarakat. Keberhasilan fase evaluasi diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat, kecepatan respon tim, dan efektivitas pelepasan ular ke habitat aslinya bersama BKSDA. Monitoring rutin dilakukan untuk memastikan SOP berjalan optimal dan kepercayaan publik terhadap layanan damkar terus meningkat secara konsisten. Lanjut, indikator dampak dan rekomendasi. Indikator implementasi SOP: personil terlatih, peralatan memadai, respon cepat dan kepuasan masyarakat meningkat, dampak keselamatan publik meningkat, insiden gigitan ular berkurang, profesionalisme damkar meningkat, kepercayaan publik menguat. Implementasi SOP evakuasi ular yang berstandarisasi di seluruh sektor. Anggaran berkelanjutan untuk peralatan dan serum anti bisa ular. Insiden gigitan ular dan kepanikan masyarakat berkurang signifikan. Kolaborasi lintas sektor dengan BKSDA dan instansi terkait. Lanjut, terima kasih.